ngeri juga kadang-kadang. Ibaratnya kita beli di lahan baru, kita nggak tahu ya kan areanya seperti apa, ke depan prospeknya gimana ya kan. Mendingan mah tunggu sampai kita punya kemampuan pas yang udah jadi aja gitu, karena yang belum jadi ini nggak memungkinkan sudah akan bisa kita milikin, malah bisa jadi ini tanah sengketaan, tanah yang bermasalah, atau bisa juga nggak dibangun karena mangkrak ya kan uang pembangunannya. Nah itu sama kayak uang sekolah lah ibaratnya, kalau dibilang kita beli rumah bayar nggak beli juga ya. Sekolah sendiri, mall sendiri, dia mau banyak dia. Oh gitu. Oh ya. Oh. Cikupa. Iya, aku udah pernah rumahnya tuh di Cikupa. Cuman waktu lagi datang masih sepi jalannya. Cikupa. Iya kan yang ke kiri jalannya kalau ada lampu merah. Citra Cikupa. Kalau lurus lagi ke Serang Timur. Udah pernah aku. Tapi belakangan ini katanya harga udah naik bro katanya. Udah hampir 800-an sampai 2M katanya. Iya. Karena kalau yang aku mau beli yang kemarin tuh yang di deket Maja itu masih 500-an. Masih 500-600. Itu pun harga sekarang ya. Nah makanya kalau misalnya tadi mau beli ini developer jelas gak? Tadi yang ngomong aja masih nggak jelas nih kayak gini ya kan? Takut juga gitu. Tergantung tipe kali ya. Kalau mamaku kemarin nyarinya tipenya yang kayaknya klaster Jepang gitu. Makanya dia lihat huniannya bagus, hanya masa depan di kota itu, kata gitu. Citra iya. Dia punya teman kemarin ada yang beli juga. Tipe berapa ya? 24 ya? Tipe 24. Iya ya. Desainernya. Oh, eco friendly. Oh ya tahu. Bahan-bahannya gitu ya. Bener sih. Tuh. Iya emang. Tapi hampir semua perumahan sekarang begitu. Saya lihat di daerah rumah nenek saya aja contohnya, itu kabel dari rumah di bawah tanah. Udah bagus itu. Padahal rumah kita yang lama itu masih kabel tuh gede-gede. Nambah lagi. Nah sekarang dia tanam di bawah. Harganya mahal pak soalnya. Jadi harga rumahnya itu yang punya kita dulu masih 30 juta. Itu harga tipenya paling gede. Nah sekarang itu harganya paling murah ya 575 juta. 575 juta bayangin. Makanya gimana nggak teknologi gede, dan itu paling kecil ya, paling kecil 575 itu ukuran kayak ini, kalau mau tahu ya, ini dari sini nih, ini 4 ini cuman segini doang, tapi diskat sama dia, diskat buat kamar buat ini udah jadi. Cuma kekurangannya segini doang, kecil. Satu doang pak, satu. Iya makanya kataku tanahnya jadi mahal. Enggak, sebenarnya dia bilang juga teknologinya, karena pintunya udah pakai door ini. Kalau dulu enggak. Tapi berapa mahal sih ginian? Saya kemarin baru pasang di rumah. 400 ribuan. 400 ribu doang. Enggak, sekarang udah banyak barang dari Cina. Harganya jadi murah. Karena udah terbukti kagak banjir daerah saya. Makanya harga dari 30 bisa sampai 575. Gila kan makanya. Mungkin kalau ibaratnya saya udah punya duit 30, waktu itu mau saya beli 5 dah. Kan kita mikir kan, murah nih. Nextnya pasti bakal banyak nih. Gitu loh. Cuma developer juga pinter, nggak mau bangun dulu. Dia bilang ini tanah buat penghijauan. Nggak lama dua udah rumah daerah rumah saya. Bisa begitu ya. Gitu. Ada di Regensi sini. Iya, deket Tarsis Sureta. Gitu mas. Pasar Kemis, iya Pasar Kemis. Kalau Regensi yang sono mah dia dulu aja udah 150. Sekarang udah 1M lebih. Saya punya teman dia beli 6 rumah dijadiin satu. Berarti kalau dia beli 150 dulu 600 dia beli. Kurang lebih atas 900 juta lah. Sekarang harga dia rumahnya itu 17 miliar, hampir 20 M. Itu udah direnov. Ada 3 lantai. Gitu. Makanya pinter lah dia kalau dia. Jadi dia ngambil momentum di daerah Regensi juga tapi Geraha Raya. Jadi harganya sekarang udah melonjak berkali-kali lipat. Saya akuin emang pinternya. Sangat luas. Jadi ibaratnya mau bikin usaha di situ 5 usaha sekalipun tetap kejangkau karena orang juga tahu ini lokasi strategis banget. Gitu.
Cuman ada beberapa mall yang dibangun kayak Transmart, di situ kagak laku. Udah ada. Oh, Transmart nggak ada di Pasar Kemis. Di dekat Geraha Raya. Ya Bintaro. Ada Transmart tapi nggak laku dia. Sian itu. Udah terlalu over value. Udah gitu tempatnya kurang di maintain ya. Karena kan gedung tuh harus dirombak pencahayaannya, relokasi strategisnya, ya kan, terus barang-barang yang dijualnya, jangan barang-barang yang sama terus yang dijual, gitu. Orang yang mikir nggak update nih, gitu. Aja ya, nggak tempatin, iya. Jadi kayak tempat mati ya, kalau dibilang. Kalau di rumah saya tuh orang beli emang dia buat tinggal, karena orang pabrik rata-rata beli. Gitu. Macet sekarang. Dulu saya waktu masih kecil mah luas jalan, kagak ada macet. Ibaratnya sepi banget. Malam udah jam 7 jam 8 udah di rumah semua. Udah enggak ada orang di luar. Sekarang mah jam 1 aja nih, genjreng-genjreng kan. Gitu. Malam, iya, berangkat malam dia. Pulang ntar siang jam 9 gitu. Saya tahu sih itu. Harus tahu jam-jam keluar pabrik, masuk pabrik, mau ke sana. Iya. Tahu saya juga, makanya saya kalau keluar ya rata-rata jam 6 sore, jam 7 malam. Gitu aja. Terbaliknya jam 1 pagi. Ya, balik jam 1, ntar tidur jam 2 jam 3. Gitu makanya. Langganan saya kadang-kadang beli warteg, nasi, ya kan, makan biar nggak lapar pas udah subuh-subuh gitu. Itu aja sih aktivitasnya. Si Mas kerja apa nih di Tanah Abang? Oh, manufaktur. Apa tuh? Pakaian? Hah? Oh, pipa Rucika. Oh, tahu. Yang ini yang biasa dipakai orang-orang perumahan bangunan gitu. Oh, bagian salesnya. Oh, komunikasi. Iya. Oh. Jauh itu mah. Aksesnya enak karena udah ada kereta. Kalau menurut saya karena udah ada kereta. Ya. 10 menit. Oh, terus parkir motor ya di situ. Keretanya berapa satu? Iya, 1,5 jam nggak transit lagi. Enaknya, ya kan? Tuguran, iya sih. Karena orang ngambil di sana yang dekat pintu yang stasiun, yang pasti ngambil yang dekat stasiun. Iya. Karena ya lebih murah. Iya. Terus biaya hidup juga masih sangat murah di situ. Iya. Saya akuin sangat murah. Karena saya belanja, oh cuma segini habisnya. Kita ambil begitu kadang-kadang. Oh iya. Emang bener dia mau bikin lagi, jadi dia buka lagi. Oh. Itu namanya TOD. Terus dari Podomoro itu bikin skybridge gitu jembatan. Sampai ke stasiun jadi nggak perlu muter lagi. Enak apa ya? Oh iya. TOD namanya. Jadi di situ nanti ada perumahan, ada mall, ada itu di situ di satu tempat. Jadi akses kemana-mana ya. Lebih mudah ya. Walaupun jarak jauh. Saya akuin itu jarak paling jauh. Kayak ujung kulon namanya. Kalau nggak ada kereta itu ujung kulon namanya. Saya biasa mainnya ke Serpong Utara kan waktu itu kan. Waduh, kata saya jauh amat ini ya jalanannya. Sama. Nah ya kan, iya semua masih hutan dulu. Sekarang udah tebang-tebangin aja. Udah perumahan. Karena populasi bertambah dan kebutuhan buat rumah jadi ikut nambah gitu. Dulu berarti beli berapa? 100 juta lebih. Iya benar, sekitar segitu. Nih, kemarin ini soalnya temen. Oh, berarti naiknya nggak signifikan ya? Udah berapa tahun ya? Berapa tahun? 5 tahun ya nggak signifikan gitu. Iya ya, nggak signifikan sih. Kalau 7 tahun. Kalau yang signifikan itu yang kayak tempat saya tadi. Signifikan banget dia naiknya terus gitu kan. Apalagi yang di daerahnya deket ini ya, sekolah internasional, bukan sekolah yang kayak sekolah nasional biasa gitu. Itu sekolah internasional benar-benar naik banget. Saya ngelihat teman saya itu jual rumahnya di daerah mana waktu kemarin ini. Intinya dia jual bisa naik sampai 200 kali lipat dalam waktu cuma 3 tahun. Iya, ibaratnya cuma ini 100 juta nih modal tadi.
dia bangun ya kan, kurang lebih habis 100 jutaan juga, 200 juta. Nah terus dia jual waktu itu pas lagi udah dibangun semuanya 200 kali lipatnya, hampir 2 M. Gila kan kalau saya, hebat juga loh. Ya kayak gitu, oke kayak lu ngebaca sesuatu yang bakal terjadi di masa depan. Kalau dia mungkin bisa. kalau dia akurasinya jadi bagus ya, soalnya info dipelajarin dulu skemanya nanti ke depan mau ada apa nih. Memang kalau yang dicari ya pinggir tol stasiun, iya pinggir tol, pintu gerbang, iya Maja pelosok. Saya bilangnya bukan karena lamanya, tapi karena pemerintah itu nggak fokus ke situ ya, pinggiran. Nah, iya benar tuh, iya benar, dia langkas jangkau, betul kayak Cilegon aja. Saya punya teman di Cilegon, ngobrol-ngobrol, kenapa di daerah rumah lu masih pedesaan, saya tanya kan. Ya karena gini mister, nggak ada orang-orang yang pengen invest ke daerah kita. Bahkan kita bikin rumah pun itu swadaya masyarakat. Jadi itu yang nggak bikin dia jadi maju gitu ekonomi daerahnya. Itu satu mungkin karena nggak dijangkau juga sama developer ya. Dua mungkin ada adat istiadat yang nggak dibolehin. Kalau misalnya ini dibangun, nanti bisa ngamuk mereka. Nah, itu bisa juga. Karena kita kan orang-orang pembangun misalkan ngelihat ini orang kok nggak mau gitu ya dibeli ya. Pasti ada penyebab-penyebabnya. Tanah luhur lah, ada inilah, ada itulah. Ya udahlah, nggak usah dibangun daerahnya gitu. Biarkan aja mereka berkembang dengan caranya mereka gitu. Pihaknya developer. Aku sih lihatnya gitu sih Pak. Yang di Cilegon tuh tempo hati. Karena aku pernah nyoba datang ke sana, jauhnya minta ampun. Cilegon. Maja aku juga pernah kan. Iya, karena Maja Cilegon bedanya cuma dari utara ke arah selatan. Gitu. Maja tuh dekatnya ya Tiga Raksa. Cisoka. Lewat yang dari Pasar Kemis gitu ya. Dia kan jalannya gini ya. Iya kan? Satu akses. Kalau itu macet, nggak bisa lewat. Iya. Itu yang bikin jadi problem juga. Nggak naik harganya. Resiko lah. Resiko tahu. Cikande iya tahu. Kemarin juga tolnya juga sama sih. Parah itu macetnya. Pas orang pulang ya. Kalau saya kan pas lagi mau pergi ke Jakarta lagi jadinya. Lintas industri juga kan. Iya. Iya sih. Benar. Lebih gede orang yang datangnya daripada orang yang kesininya. Kalau saya kan kesini nih, saya kecepatan 100, 130 terus jalan terus. Ya kalau yang ke sono ya udahlah 10, 20 udah bersyukur aja. Itu saya sering lihat ya di daerah rumah saya sendiri perbaikan mulu kata saya, ini anggaran gimana kali. Mau buat korupsi apa gimana nih? Soalnya ini jalan masih bagus semua. Bangun pipa-pipa ya kan. Selalu, ya. Ini pokoknya September, Oktober, November, Desember. Pokoknya berberan dia langsung proyek. Bangunan semua juga. Pasti. Bolong kecil. Iya. Jadi kayak seakan-akan pemerintah lagi donatur untuk sesuatu yang penting. Padahal ini sebenarnya nggak perlu. Ada banyak daerah-daerah yang terpencil kayak tadi saya ngomong, itu yang perlu dibangun. Tapi pemerintah punya pemikiran, enggak ini aja. Nggak kerja, dikira nggak kerja. Kocak juga. Iya, benar. Iya benar sih. Makanya. Iya. Tapi kereta paling kacau. Iya. Nggak mulus kayak di Jawa. Oh, enggak lah. Kalau di Jawa rata-rata mulus. Jawa Barat masih banyak yang rusak. Malah tambah hancur tapi nggak seimbang jadinya. Ditinggal. Iya betul. Saya pernah lihat itu di dalam rumah saya, makanya pas lagi kita bikin pengaduan baru dikerjain akhirnya setahun kemudian. Pengaduannya datang setahun kemudian baru dikerjain lagi. Gitu.
Jadi ada kayak proyek anggaran baru untuk ngerjain tengah-tengah gitu loh. Ada. Iya, udah beres dah, ya kan. Intinya lu udah nggak usah komplain lagi. Intinya udah bener kan sini. Ini udah, ya itu tengahnya nanti ya. Karena jalanan itu rusak kan setelah tronton lewat, ya kan. Kontainer lewat, truk-truk gede lewat, truk-truk ban berat lewat. Nah itu rusak. Akhirnya mereka kucurin dana untuk hal-hal yang kayak gini. Mahal. Iya. Iya kalau udah bikin macet juga lama banget. Tapi kalau daerahku sih itu banyak akses. 3 jalur lah. 3 jalur. Makanya itu yang kayak bikin percepatan kenaikan juga di propertinya. Gitu. Oh. Harganya. Gejolak harga jadi. Satu doang ya. Wah itu kacau sih. Gitu. Cikande ya. Lebih jauh ya. Kayak masih kayak hutan lagi. Sekarang lebih parah. Kenapa tuh? Itu truk tanah udah resmi proyek. Oh iya. Dia mau manjang. Iya. Ada kayak cuman mereka pada bandel. Jadi orang disogok. Ya kayak udah gitu setiap berapa meter itu ada yang minta diuruk. Oh iya. Premannya tuh yang biasa. Iya. Jadi ngumpul aja dia. Mending kalau ratusan meter ya. Setiap ini ada. Ya di situ ada cuma berapa puluh meter doang ada lagi. Buset. Itu. Jadi akhirnya ya mereka jam 7 aja udah lalang-lalang. Iya. Udah benar mandir ya. Dia jam 7 malam udah beroperasi. Harusnya kan jam 10 kan. 10 ke atas. Cuman kemarin ini kan lebih parahnya deket daerah ini tau gak? Yang Sewan. Jadi Sewan itu tanahnya banyak tuh di situ. Tanah bisa diuruk. Teluk Naga, iya. Itu lalu lintas mereka tuh dari situ muter, nanti mungkin bisa lewat Kemaja juga. Tapi ada beberapa yang langsung dibuangnya ke PIK juga sama. Karena mereka beli harga yang paling murah. Di situ di mana buang nanti langsung di daerah proyek. Gitu. Soalnya ini tanahnya reklamasi kan. Kayak gitu. Jadi proyeknya emang benar-benar harus dipikirin. Harus dipikirin supaya jangan sampai nanti ada air pas lagi misal pembangunan aja atau orang tinggal, itu kan bisa jadi komplainan cukup berat gitu. Jadi kalau mereka bisa kasih waktu lebih cepat, nah ini kenapa enggak gitu. Makanya trackingnya, jadi dia tracking udah jam 7 aja jalan, jam 8 udah sepi jalan langsung masuk gitu. Padahal itu yang jalan bukan 1-2, ribuan setiap hari itu truk. Iya, ribuan gitu. Saya kemarin nih mau ditawarin proyeknya hampir 400 truk sekali jalan. Jadi itu truknya mereka biayain, tinggal kita nyediain akomodasinya aja. Ya, akomodasi buat pengurukan tanahnya terus sama Kobelko gitu. Jadi ada bagian-bagiannya lah. Supirnya nanti ada lagi yang bayarin. Jadi beda-beda semua. Gitu, Pak. Itu kan aja itu. Bukit. Hilang dikeruk iya, jadi bolong. Betul. Emang jadi gitu. Dia kan udah dibeli ya terserah gua. Iya. Tapi mereka enggak tahu ya. Bahkan enggak ada apa-apa gitu entah itu longsor atau apa. Ya. Sebenarnya nanti kalau ada bukit yang sampai udah dikeruk gitu ya, dia tuh timbul nanti erosi. Bukit baru jadinya. Awalnya kayak bukit baru, tapi nanti kalau dia udah merasa ini bukitnya udah tua gitu ya. Jadi ngamuk gitu loh. Nah, itu yang bikin bahaya. Ngamuk dia. Cuman kan warga di situ kan ya mungkin nggak tahu atau mungkin yang udah tahu juga karena disogok kayak gimana gitu kan. Gitu. Saya sih lihatnya gitu ya rata-rata. Akhirnya kalau misalnya udah terjadi kayak musim-musim pancaroba atau apa, itu yang bikin jadi dia udah nggak ada pertahanan lagi karena erosi tadi gitu. Yang saya lihat, cuman balik lagi yang sadar juga dikit, bahkan hampir nggak ada. Gitu. Ibaratnya dia dieksploitasi aja mau gitu loh. Kayak di daerah mana kemarin nih, Bogor, Ciamis tuh pun banyak tuh daerah-daerah yang bukit-bukit dikeruk-kerukin, mau aja deh. Iya, pasir. Dari pasir tanah, terus model-model kayak bekas belerang juga, gitu. Batu kapur, terus sampai habis juga daerah Depok tuh, itu diekspor, gitu. Selama perusahaannya masih bisa memenuhi izin, dibolehin sama Pemda di situ, gitu. Padahal sebenarnya kerusakan alam ya pasti terjadi. Cuman mereka mikir berapa ratus tahun lagi sih, gitu loh. Nah itu, jadi kan bertolak belakang ya. Kita yang ada di daerah situ, kita yang merasakan kejadiannya. Tapi mereka yang ada di luar situ mengeksploitasinya untuk dikirim ke luar negeri, gitu.
saya kan pernah main pengiriman barang dari Indonesia ke luar negeri gitu kan. Sekarang makanya saya lebih jeli milihnya jangan yang kayak gini lagi nih, coba mainnya yang lebih safe deh gitu kan, mainnya ke peternakan aja gitu. Jadi saya udah rubah. Kalau dulu mainnya yang asal aja bisa jadi duit ya, sekarang jangan yang asal jadi duit deh, yang setidaknya tidak merugikan orang gitu. Karena itu sekarang itu nggak ada rasanya kita ngalamin ke resikonya, tapi next ke depannya anak cucunya mereka nih yang ngalamin gitu. Iya, lebih tenang juga di saya. Kalau saya nanti next time tiba-tiba kena tuntutan kan, iya panjang itu. Kayak kemarin kan tambang itu timah ya kan, itu baru kelihatan ya kan kerugiannya sekian setelah sekian lama. Iya dulu enak aja ya kan, karena ngiranya harga timah tuh floatingnya tinggi banget, floatingnya bisa lebih dari harga-harga komoditas yang tadi saya ceritain. Pasir lebih kalah daripada timah ya kan. Terus apa lagi, emas juga kalah sama timah jauh banget. Makanya kalau dibilang komoditas paling tinggi yang paling mahal yang nggak boleh harganya hancur ya itu timah, batu bara ya itu, karena mereka punya efektivitas yang jauh lebih berguna di masa sekarang, di masa depan ya kita nggak tahu kan gitu. Cuman ya kelihatan banget ya di Bangka Belitung itu dari atas tuh kelihatan hancur. Oh iya, karena mereka warganya sendiri itu tereksploitasi. Iya ngelakuin juga karena mereka mikir mau jual apa lagi, benar, mau jual apa lagi dan gimana caranya dapetin uang instan. Nah itu makanya mereka jual ke smelter yang kira-kira bisa beli barang mereka dalam waktu yang singkat gitu. Ibaratnya kalau saya hidupnya di daerah situ pasti mikirnya hal yang serupa, gimana cara muterin duit ini supaya lebih bergulung lebih cepat lagi gitu. Karena saya bukan orang daerah situ, ya udah saya nggak terlalu ambil pusing gitu kan, mendingan saya lihat aja potensi yang ada di daerah saya gitu sih. Kalau banyak sih mas potensi mas dalam hidup kita, ada potensi dari yang paling susah didapat sampai yang paling gampang didapat banyak gitu. Daripada saya ikut nebeng sama kerjaan ngelamar CV gitu sama orang, saya nggak demennya gitu doang ya kan, karena nungguin orang dipanggil gitu ya itu sangat lama sekali. Beda sama kita pengusaha itu lu mau jadi syukur, nggak mau jadi juga gue banyak lagi bayar nih gitu loh. Gitu karena banyak tendernya kan. Ya pengen sih punya pemikiran kayak gitu tuh. Oh ya. Cuman ya ngelakuin ya kadang susah ya. Nggak juga sih sebenarnya, makin berumur makin cerdas ngelihat waktu. Keberanian terus kan banyak kan orang kan nekat berani lah ya. Apa gitu mereka perhitungannya kayak misal kerugiannya apa nih modal gitu, mereka berani ngejalanin gitu. Kayak teman-teman saya tuh pertama ya semua dilakuin usaha JNE from titik, terus dia apa namanya beli kambing taruh di pesantren. Oh. Chinese Muslim. Oh iya. Mualaf ya. Dia baru beli kambing taruh di pesantren. Jadi di orang pesantren itu dipekerjakan ngurus kambing. Oh. Beli hasil sama itu. Terus dia buka apa tuh? Fitness. Oh, gym. Tadi itu dari hasil apa keuntungan itulah digulung terus namanya. Terus sekarang punya pabrik punya perusahaan. Oh, pabrik apa? Sama kayak saya seumuran dari kerja di tempat saya juga di Oh iya. Dia resign. Terus dia usaha tuh. Cobain lah segala macam bidang. Sebenarnya dari dia masih kerja di sama saya barang juga udah mulai usaha itu. Ya itu. Dia keluar makin lagi dia makin eksplor lagi. Ya betul. Jadi ada di mana waktunya kita tuh ketemu sama orang-orang yang bervisi besar. Jadi otak kita jadi meluas gitu loh cakupannya. Iya. Dulu iya umurnya sama lagi. Cemerlang karirnya ibaratnya. Sebenarnya bukan peluangnya takut gitu ya, takutnya gagal gitu atau takutnya sepi gitu kan. Dia buatan dia lah yang pasti dia sendiri gitu. Oh iya ya. Itu dia masuk ke perusahaan. Gitu, jadi malah lucunya dulu dia kerja di perusahaan lama tuh jadi anak buahnya ini bos ini tangan kanan lah. Anak buah. Itu dia punya perusahaan. Si bos ini malah jadi anak buahnya sih.
Ya namanya di hijack kalau Iya, gitu. gitu. Berarti dia pinter ngambil. Betul. Jadi ada beberapa orang yang memang ngambil peluang itu rasanya kayak ngambil kacang. Kayak gitu kan. Sekali buka kacangnya jadi gitu kan. Ada orang-orang yang malah ngambil kacang malah polos semua nih. Nggak ada kacangnya gitu kan. Ada. Tapi yang penting ketajaman intuisi. Dari lama-lama kita ngobrol sama orang, kita jadi ngerti. Gitu. Kayak saya kan umur 18 saya udah mulai keluar nih, ya kan. Dari 14 tahun saya udah mulai dagang. Jadi saya udah mikir gimana nanti kalau misalnya ngalamin kerasnya hidup. Kalau benturan bukan 1 kali 2 kali, ribuan kali. Gitu. Jadi percaya aja kalau misalnya emang kita ditakdirkan buat memajukan ekonomi, ya kita harus berani spekulasi di situ. Harus berani karena perusahaan-perusahaan sekelas Berry Pacific ya, itu saya kemarin ketemu sama ownernya juga ngobrol. Itu sekarang dia orang kaya, terkaya nomor 1 di Indonesia. Hanya dalam waktu 2 tahun ini. Kan gila kan? Dia ngejualnya apa? Ya. Dari cuman supir angkot dulu. Jadi dia supir angkot di Pontianak dan dia memberanikan diri untuk melunasi semua hutang-hutang di proyek perusahaan-perusahaan yang mangkrak. Saya pelajari kenapa dia bisa gini, kenapa apa yang jadi tolak ukur dia supaya dia bisa ngedrive itu jadi keuntungan buat perusahaan itu lagi. Gitu. Jadi dia bukan ngejualin perusahaan ini terus habis itu dia out dari situ. Enggak, tapi dia tetap punya banyak sekali pemikiran untuk gue tetap harus ada chipin di sini gitu. Ada banyak true story-nya yang menurut saya bagus juga ya. Saya umur segini belajar sama dia umur 80-an. Karena saya ketemu sama orang yang umurnya lebih muda dari saya, lebih sukses dari saya, juga saya belajar. Karena saya pikir nggak ada cara lain untuk kita bisa lebih jago dalam bidang ini selain kita belajar dari orang lain. Karena orang lain bisa jadi lebih duluan nyampe di finish. Bisa jadi kan gitu. Susah, mentok karirnya di situ aja mas. Emang bener nggak bisa kemana. Lu mau loncat nih, tapi lu dibatasin sama SOP. Lu mau loncat lagi, lu bakalan dipecat besok. Sedangkan umur lu udah segini, mau kerja di mana? Ya kan gitu kan, bener nggak? Itu, iya, gitu-gitu aja. Paling naik gaji 10%, paling tinggi 15%. Itu pun kalah sama inflasi. Sekarang inflasi udah gila. Kita beli nasi aja, itu harganya udah jauh banget dibanding zaman dulu gitu loh, berapa tahun yang lalu. Saya ngerasain itu waktu saya masih umur 14 tahun tadi. Kok saya bawa uang 5.000 masih dapat banyak ya. Nah sekarang saya pada saat umurnya 27-an ke 28 saya bawa 5.000 kok dapatnya lebih dikit gitu ya. Nah itu apalagi kalau di kota-kota yang gede kayak metropolitan ya, daerah peak itu tadi 5.000 nggak ada apa-apanya, nggak dapat, malah diketawain doang. Minimal 15.000, artinya naik 3 kali lipat kan. Itu dari saya masih bocil ibaratnya. Pada saat saya sekarang udah umur segini, saya jadi mikir ternyata inflasi itu beneran terjadi. Baru nasi, belum lagi yang lain, sayur-sayurnya, belum lagi buah-buahan, belum lagi rumah. Nah itu kalau dipikirin terus kan pusing nih ya kan. Nah gimana caranya keluar dari zona kayak gini? Nah dengan jadi apa? Ya udah pebisnis. Kalau nggak jadi pebisnis susah ya kan, nggak bakalan menangin pertandingan. Iya, karena kan cuma pebisnis doang yang punya waktu fleksibel, bener nggak? Ya kan, tim temennya waktu itu kan sekarang kalau ketemu pasti fleksibel kan waktunya. Karena apa? Iya, karena apa? Nggak dituntut jam kerja. Betul. Mau pensiun sekarang juga bisa dia, bener nggak? Gitu. Satu, apalagi kalau orang perusahaannya nggak punya utang, zero expense ya, itu benar-benar lebih keren lagi. Kalau dia masih punya utang di bank pun masih bagus. Karena apa? Dia masih bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi perusahaannya ini punya visi ke depan gitu. Ya itulah. Nah, saya sih ngeliatnya gitu ya. Karena saya orangnya kalau orang benci sama saya udah santai aja. Toh ada orang-orang yang suka sama obrolan saya gitu. Tapi ada juga orang-orang yang netral-netral aja ya. Terserah dia aja gitu. Ya. Motivasi ya. Ya paling curhatnya tentang masalah. lu nonton apa semalam paling gitu. Emang bener. Iya. Gaji lu berapa sih sekarang ya gitu palingan. Iya. Berapa persen? Iya benar. Emang mesti dilakuin karena planning doang tanpa aksi kosong juga, nggak ada pendapatan yang kita hasilkan gitu. Tapi kalau kita planning terus kita hasilkan, artinya eksponensial di market itu terjadi buat kita gitu. Sangat bisa. Iya.
kan muterin tapi gue bingung udah berapa gue masukin aja jadi Saham saham bentuknya nanti dibeli praktek kepemilikan. terus beli hasil sistemnya Betul. soalnya dipakai ekspedisi ngirim barang gitu Betul. ya sudah itu apa aja Jadi perputarannya jadi keren. yang saya nggak ada pikiran sono kan iya Karena selama ini ya tadi diemnya di dalam tempurung, ya kan. Sedangkan kalau misalnya ada satu kondisi di mana kita keluar dari zona nyaman, kita punya waktu jadi tersita memang, tapi kita punya pengalaman bertambah jauh daripada kita diem di dalam tempurung tadi. Gitu. iya kadang suka ngiri Kenapa? pembangunan toko bangunan lah Itu untungnya kecil loh, 100 perak doang, tapi diakui namanya. Sebulan omsetnya gede, tapi sejujurnya resikonya sangat besar. Gitu. tapi dia keuntungannya tuh kalau seperti saya kan kerja di Ya Rucika lah, ya tahu saya. Palembang, Sumatera. Miliaran, pasti ada. Karena dia ngeliat ada diskonnya. Oh, Diskon dari prinsipal. Ya, 12%. Betul. Jadi margin dia bisa naik, tapi ada satu lagi hal yang dia nggak tahu. Pergerakan pipanya pasti melambat. Karena apa? Demand kosong, misalkan contohnya, supply melimpah. Nah itu. Tapi kan namanya orang yang kerja di perusahaan itu, ya jangan cerita kayak gitu lah. Itu dapur aja. Kayak gitu. Makanya aku kalau lagi ketemu yang dia pernah ceritain sama aku, dia main di pabrik semen. Kita margin tipis aja kok katanya. Cuman bedanya kita continue. Meskipun brand dia baru, kayak Gresik, Semen Jakarta, ya kan. Nah itu continue-nya itu yang dia manfaatkan sebagai peluang dia. Karena itu kan bahan pokok kan kebutuhan orang, nggak ada Pembangunan nggak berhenti. Emang tiap hari pasti ada orang butuh buat ada. Iya, di rumah. Betul. Benar. Iya, makanya dibilang demand tetap ada. Cuman makin hari dia akan punya banyak sekali tantangan baru dengan brand-brand yang pastinya lebih beda ya, gitu, yang punya inovasi-inovasi yang kayaknya oh ini aja nih, pakai ini gitu maksudnya. Makanya yang penting ini kalau misalnya si masnya kerja ya harus building trust supaya menangin hatinya pembeli di situ gitu. Saya juga bikin franchise kan, model franchise bisnis sekarang. Dulu saya mikir kalau misalnya marketing saja yang bisa garap, kenapa harus orang lain juga gitu kan, dulu mikirnya. Terus saya mikir lagi, oh ya rezeki harus dibagi-bagi nih kan. Jadi kuenya kita kalau kita bagi-bagi buat ekspor kan malah marketnya jadi lebih luas gitu loh. Nah, makanya akhirnya jadi terbuka. Pikiran saya juga terbuka tuh gara-gara saya belajar dulu kenapa gagal di dalam porsi ini. Nah itu, coba kalau misalnya saya mikirnya udah nyaman nih ya kan, udah penghasilan udah oke nih, jelas stay aja santai. Nah itu menghambat kita. Tapi kalau kita mikir, oh ya nih kalau misalnya ada cara kayak gini, kenapa nggak coba dipertajam? Makin dipertajam, makin dalemin, akhirnya kita stick di industri itu sampai puluhan tahun gitu. Jadi improve terus kayak gitu. Tapi ya untuk orang bisa improve harus ada sebuah mentalitas yang kuat juga dalam melakukan kegiatan ini. Karena banyak sekali orang yang nggak tahan godaan. Ibaratnya di rekening udah ada misalnya puluhan miliar, udah dia nggak mau ngapa-ngapain lagi. Nah itu juga salah. Tapi kalau saya orangnya tipikalnya, saya compounding effect terus. Misalnya ada A, udah jadi A1, A2, A3, saya tambahin sampai ke A9. Terus aja, belajar aja terus. Walaupun tetap di bidang yang sama. Makanya lini bisnisnya walaupun di satu industri aja bisa lebar. Kenalannya lebar, ya kan. Terus juga networkingnya tadi bertambah terus. Pengalamannya sama orang-orang kaya jadi bisa lebih dikenal. Yang terakhir kita juga bisa dapetin banyak sekali peluang-peluang yang nggak terduga lewat franchise tadi. Gitu. Bagus. Iya. Iya emang kemitraan. Iya. Menjamur dia kalau kayak chicken gitu, kita sih mainnya langsung ke peternak ayamnya. Itu menjamur banget. Saya waktu lagi ngeliat permintaannya itu naik sampai 5-7 kali lipat. 5-7 kali lipat. Artinya kan marketnya hidup nih di daerah dia, ya kan. Peternakan ayam yang tadinya cuma bisa 2.000 ekor, 3.000 ekor, naik sampai kalau 7 kali lipat kan 21.000 ekor permintaannya. Nah itulah dia akhirnya bisa ngeladenin dengan pakannya. Kalau kita mainnya di pakannya, gitu. Kayaknya saya bilang udah saya cari yang safe aja. Tapi selain safe kita juga bisa ngembangin lagi ke depan.
Kalau itu tantangannya. Kalau kita bisa ngembangin itu jadi rebrand yang bisa dikenal orang banyak dan orang bisa inget brandnya kita, kayak tadi Rucika itu ya, itu bakalan mendunia nantinya gitu. Karena kalau kita ekspor dari sekarang ke sana, rata-rata mereka itu yang dilihat adalah kuantitinya saat ini. Kedepannya akan yang dia lihat adalah siapa brand di balik ini kedepannya gitu. Kayak contoh ya tergantung daerah sih. Kalau misal di daerah Maja itu kan daerah sorry ya menengah ke bawah lah kebanyakan ya. Jadi Banyak. kalau juga tuh di situ nggak laku karena mahal. Iya. Banyak kan pada pakai tuh yang gampang pecah, yang penting adem kan. Kayak misal dia mau pompa atau apa sih namanya ngebor. Oh iya. Kan dia butuh pompa yang tebal yang bagus kan, karena tekanannya tinggi tuh air. Betul. Kalau nggak pecah. Iya. Berapa meter tuh itu air kalau nggak kebetulan dia nggak kuat jadi masalah kemana-mana jadi makanya di sana banyak kan buat harganya murah 6 juta 50 meter udah bisa dapat 6 juta murah. Kalau di daerah sini nih kota sini nggak mungkin dapat 13 dapat 13 juta pun baru 30 meter itu murah karena pipanya bahan bakunya tertekan. Bahan bakunya tertekan. karena dia lihat daerah agak tertinggal nggak bisa masuk ya. masuk sih ini baru masuk karena ya di situ ya campaign baru mau nggak mau kan yang niru gitu loh. Jadi pipa panjang atau putih terus ada raster biru. Kan cluster itu yang kayak sambungannya ibarat yang tahu tinta apa sih di badan tuh yang model-model kayak flupnya dari ini ke sini gitu. Gambarnya gitu garis-garis titik-titik gitu sama logonya hampir sama mirip. Jadi kalau orang awam nggak paham. Iya. Jika juga betul. Sebenarnya kalau pipa aku kemarin ada kenalan sama daerah sini ya, daerah KM nih. Perusahaan dia juga kelasnya ekspor juga. Nah mereka ini bisa kayak bikin pipa ukuran 2 mili, 3 mili, sampai 5 mili. Itu dari bahan baku plastik. Jadi dia bikin sepanjang ada yang 3 meter, ada yang 5 meter setengah gitu ya. Terus bisa dibilang maklonnya lah. Maklon. Dari dia bikin sampai orang ini mau request nih brandnya A. Bisa nanti dia bikin. Gitu. Makanya itu bisa jadi kalau dibilang kompetitor ya. Gitu. Tapi kalau orang yang bekerja di dalamnya terus lihat ini peluang juga bisa membantu untuk menekan biaya produksi namanya. Makanya pedang bermata dua jadi pebisnis. Bisa jadi kita menikam orang atau kita bisa jadi pemenang dari hasil tikaman orang. Bisa kayak gitu. Paham kan maksudnya? Gitu. Ibarat saya yang tadi bilang, saya waktu lagi ketemu sama perusahaan pengeboran, saya nanya kan, proyek kamu berapa duit harganya? Skala sebesar apa? Kayak gini. Nah, ternyata itu yang bisa digarap dari proyek-proyek yang tadinya kecil, mikro, yang dipercaya. Lama-lama gede. Kenapa? Dia bisa bangun trust. Nah, setelah bisa bangun trust, dia bisa bikin maklon brand tadi dipercaya sama orang yang beli. Gitu. Karena orang yang beli itu yang dia tahu cuma satu, barangnya kepasang nggak? Gitu kan? Iya, iyalah kayak gitu, pasti. Betul. Iya kan, udah lihat kan? Iya kan? Itu orderannya nggak yang main-main. Ada yang kadang-kadang 20.000 pipa, 50.000 pipa, 10.000. Betul. Intinya kalau orang yang punya project, jawabannya satu. Saya selalu dengar. Ini selesai dengan waktu yang lebih cepat daripada ekspektasinya. Nah itu. Deadline. Tuh. Deadline itu yang paling harus di follow up ya. Gitu. Jadi di Ciputra juga kan kalau udah project kan dia minta pengadaan pipa itu dia nggak mau lama-lama. Harus ada jadi juga nggak bisa. Stok, iya. Ada PO dulu. Nah, betul. Iya sih. Tapi dia juga sebetulnya ya, yang tadi yang maklon ini, dia harus lihat dulu sertifikasi orang ini seperti apa, sertifikasinya. Karena orang kalau misalnya asal dia tempel aja maklon, bisa dipenjara nanti dia. Dia udah tahu ini resiko sangat berbahaya. Makanya dia harus cek dulu. Kalau misalnya contoh ya, kan ada vinilon ya. Vinilon kan pipa dia. Nah itu brandnya dia ini sekelasnya nggak? Kalau misalnya pas dilihat di sertifikasi dia nggak punya nih, yang beli nggak mau dia ladenin. Karena mendingan dia bikin non brand. Non brand itu artinya polos. Daripada ada brand, akhirnya merugikan dia.
Karena apa, dia nggak bisa ngejual bahwa ini sertifikasi yang benar-benar dipegang sendiri oleh penjualnya. Karena ada gitu kan. Banyak sekarang Iya. proyek tuh pada minta sertifikasi. Sertifikasi. Nah, bahkan yang makanya tadi saya bilang, yang bikin pun juga minta buat memvalidasi. Nanti jangan sampai gue udah bikin, ternyata gue cuma dijebak doang di sini. Nah itu bahaya. Banyak sekarang, makanya setiap kali proyek tuh diminta sertifikat. Iya, betul. Sertifikat layak, air bersih, Pakai iya layak arti bersih. Betul. Betul. Green energy. Iya, energi. Jadi kan dia kan juga menerapkannya gitu kan. Jadi harus sistemnya asal jual putus. Iya. Jadi kan kalau kita produksi itu kan masih ada sisa yang iya benar lumut lah, kayak lumut namanya. Pertama kali produksi balik lagi misalnya, atau pertama kali kan gagal itu. Betul. Nah itu mengurangi harga gitu. Benar sih emang. Penting banget untuk daur ulang lagi. Betul. Iya sih, makanya saya bilang bisnis itu kompleks. Kalau kita nggak ngerti dari hulu ke hilirnya, jangan bikin bisnis dulu. Lebih baik ikut dulu sama orang, pelajari seluk beluknya, baru dijalanin. Makanya kenapa saya bikin industri bisa franchise orang punya gimana modalnya kecil, tapi digulung jadi besar nantinya. Itu diajarin sama saya. Jadi bisa dibilang orang yang cukup langka lah dalam mengatasi problematika ekonomi orang. Kalau dibilang gitu ya, karena orang-orang di luar sana kan yang dia pikir biasanya gimana caranya dapat kepastian, ya kan? Kalau nggak ada kepastian ya ngapain dikerjain, gitu kan? Nah ini dengan dia beli franchise, dia dapat produk, dia dapat pelatihan. Nah itu yang bikin dia punya jaminan naik levelnya dia secara drastis, gitu. Kalau aku sih ngeliat yang tadi ya, perusahaan pipa yang tadi dia bikin dari hasil pengolahan, itu tuh yang dia lakuin nggak ada pelatihan, dijual ya jual aja, tapi dia harus validasi hal-hal seperti tadi. Dan orang kalau mau validasi ini semua juga ada biaya lagi pasti, ada sertifikasi. Iya, harus keluarin uang segitu banyak lah ibaratnya. Sedangkan kalau kita main di pakan, saya kasih tahu sama orang A, COA-nya cuma sekitar 900 ribuan something, itu udah milik dia, udah milik perusahaan dia sendiri. Nah itu karena saya bilang tadi, saking murahnya, saking efektivitasnya tuh tinggi buat dia bisa menuju keberhasilan gitu. Karena nggak banyak kan yang peduli kayak gini-ginian. Terus saya pikir oh ya bisa nih, coba. Ini ternak, jadi dia bentuknya konsentrat. Jadi konsentrat itu yang nantinya bisa diekspor di Indonesia, juga bisa dipakai buat ayam, sapi, kelinci, terus kuda, terus ayam ya, udang kayak gitu. Olahannya kita dari perusahaan dari Indofood, Wings Food, dari sisa-sisa makanan manusia, tapi diolah lagi jadi konsentrat gitu. Peluangnya jadi gede gitu. Kalau yang tadinya orang mikir udah buang aja lah, nggak ada gunanya gitu kan. Nah saya coba mikir hal apa yang nggak dipikirin orang lain. Bener nggak gitu. Jadi perusahaan kelas internasional lagi. Kalau yang tadinya orang mikir ini nggak ada nilainya, under value, tapi under value ini setelah dipegang sama saya jadi high value gitu. Kalau orang nggak ngerti kan tetap under value, ya kan, karena dia nggak tahu cara apa yang bisa dipakai untuk tembus pasarnya. Tapi kalau kita udah punya strateginya, ya kita justru bisa menangin pasarnya di masa depan gitu. Yang tadi saya bilang juga, yang Barito Pacific, itu dia melihat bagaimana peluang yang tadinya ada di tengah masalah, dia tembusin masalah tersebut sampai bisa jadi solusi terbaik sepanjang masa. Jadilah renewable energy yang paling dihargai. Sahamnya itu naik sampai 5.800% dalam waktu hanya 8 bulan. Itu yang udah melantai di bursa ya. Kalau kita kan orangnya perusahaan limited. Kalau limited itu artinya kepemilikan di dalam ibaratnya hanya anggota perseroan aja. Kalau mereka dijual ke publik kepemilikannya. Nah bedanya di situ aja. Saya belajar oh ya benar bisa gitu. Dia juga akuisisi perusahaan-perusahaan Thailand. Ya, saya belajar kenapa bisa gini ya, apa yang dilakuin buat dia bisa kaya gitu kan. Jangan kita ngiri doang, karena ngiri ya sama dengan nanti memunculkan dengki. Hasilnya di pikiran kita kok dia bisa, kenapa saya akhirnya nggak bisa ya. Nah jadi dengki kan. Padahal sebenarnya kalau kita udah belajar, kita jadi legowo, belajar oh iya ternyata kalau dia bisa begini, saya bisa sebenarnya tiru bagian-bagian kecil yang kira-kira bisa saya perluas lagi pengetahuan saya buat hal kayak gini gitu. Notifikasi ATM. Iya.